Setelah part 1 kemarin, saatnya kita lanjut nih di part 2 dari recap Jujutsu Kaisen yang membungkus konflik setelah pertarungan Yuji dan nama Nami melawan Mahito. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah dikalahkan oleh Nanami dan Yuji di tempat persembunyian para kutukan, Mahito kembali bertemu dengan Geto dan melapor kalau Sukuna tidak bisa dikendalikan. Hal ini tuh membuat Sukuna menjadi lebih berharga. Makanya, Geto ingin segera mengumpulkan jari Sukuna yang telah diambil alih oleh seluruh sekolah Jujutsu. Di hari berikutnya, acara perlombaan antara siswa sekolah Jujutsu Tokyo dan Kyoto akan dimulai. Di sini, Gojo juga membawa Yuji untuk kembali ke teman-temannya yang sebelumnya menganggap Yuji telah mati. Nah, dalam perlombaan ini, siswa kedua sekolah harus memburu kutukan kelas 2 hingga matahari terbenam. Siapa cepat, dia yang menang. Dalam perlombaan ini, kedua sekolah juga dilarang membunuh satu sama lain. Namun, kepala sekolah Kyoto punya pikiran lain karena memerintahkan muridnya untuk membunuh Yuji dengan energi kutukan agar bisa menghancurkan wadah Sukuna. Setelah berbincang cukup lama, acara perlombaan ini pun dimulai dan seluruh siswa masuk ke dalam hutan. Saat baru berdiskusi tentang rencana mereka, siswa dari sekolah Tokyo tiba-tiba diserang oleh anak kelas 3 dari Kyoto, yaitu Aoi Todo. Di sini Yuji memerintahkan semuanya untuk pergi dan akan menahan Aoi sendirian. Saat bertarung melawan Aoi, Yuji tidak memiliki kesempatan secuil pun karena dengan sekali pukulan keras, Yuji langsung tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Aoi ternyata tidak mengeksekusi Yuji seperti perintah kepala sekolahnya. Dia malah menanyakan tipe wanita Yuji, dan siapa sangka tipe wanita mereka sama persis yang membuat Aoi menjadi menangis, kemudian menganggap Yuji sebagai seorang sahabat sejati. Setelah interaksi mereka, Yuji kemudian dikepung oleh siswa Kyoto dan Yuji sadar kalau dia diserang untuk dibunuh. Di sini Aoi langsung menyelamatkan Yuji dengan teknik kutukannya yang bisa mengubah posisi objek. Aoi juga menyuruh semua rekannya pergi karena ingin 1 lawan 1 melawan wadah Sukuna tersebut. Namun, setelah siswa Kyoto bubar, Aoi malah tidak mengajak Yuji 1 lawan 1 dan malahan melatih teknik kutukan dari si pemain utama. Di bagian lain dari tempat perlombaan ini, pertarungan antara siswa sekolah Jujutsu Tokyo dan Kyoto pun dimulai. Pertama, ada pertarungan antara Mekamaru dan Panda. Mekamaru yang melancarkan serangan dengan senjata pemusnahnya pada Panda sempat percaya diri kalau dirinya telah menang. Namun, Panda yang masuk dalam mode gorilanya memperlihatkan kekuatan super gila. Panda langsung mendominasi pertarungan dengan instan dan mencabik-cabik Mekamaru hingga akhirnya tidak bergerak. Kemudian, ada pertarungan antara Maki dan juga Kasumi. Dalam pertarungan ini, Kasumi melihat bakat dari Maki yang bertarung padahal tidak memiliki energi kutukan. Makanya, Kasumi mencoba menggunakan kekuatan kutukannya untuk mengalahkan Maki. Namun, sayang sekali, Maki yang mengetahui hal ini langsung mematahkan tombaknya, melempar satu sisi untuk menghilangkan keseimbangan dari Kasumi dan melayangkan serangan terakhir. Di pertarungan berikutnya, ada nih Nobara melawan Momo. Nobara sangat kesulitan melawan Momo yang tengah terbang menggunakan sapu. Apalagi sihir Momo yang mampu mengendalikan angin dan pengendalian sapu terbangnya yang memiliki jarak serang jauh, yang jadi kelemahan dari Nobara. Melihat tidak ada kesempatan, Nobara meledakkan energi kutukan pada seluruh paku yang telah dia sebar untuk membuat Momo lengah. Akhirnya, Nobara menggapai sapu Momo dan berhasil melayangkan teknik kutukan boneka miliknya hingga Momo tidak bisa lagi terbang. Di sini, Nobara tanpa ampun melancarkan serangan terakhirnya dengan palu mainan. Namun sayang sekali, serangan ini gagal karena terkena peluru yang ditembakkan oleh Mai. Di arah tembakan tersebut, Mai bertemu dengan Maki, kakak beradik dari keluarga Senin ini pun memulai pertarungan mereka. Dalam pertarungan ini, Maki membuat Mei tidak berkutik dengan membelah peluru milik Mai. Kemudian saat masuk dalam pertarungan jarak dekat, Mai langsung babak belur dan tidak punya kesempatan. Di tempat lain, ada pertarungan Megumi dan Noritoshi. Panakutukan dari Noritoshi sempat membuat Megumi terpojok. Namun setelah terbiasa, Megumi berhasil menekan Noritoshi. Ya pokoknya kondisi dalam perlombaan ini sangat kacau.
Satu-satunya orang yang tetap tenang adalah Toge, yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk membuat Kasumi tertidur cuma lewat telepon. Setelah melumpuhkan Kasumi, Toge kaget dengan aura kutukan yang pekat berada di dekatnya. Saat mencari tahu, Toge melihat kutukan tingkat spesial yang telah dikalahkan, kutukan tingkat khusus bernama Nanami. Kutukan tingkat spesial yang dikalahkan ini sebenarnya disiapkan oleh kepala sekolah Kyoto untuk membunuh Yuji. Di sini sudah diketahui kalau ternyata para musuh sudah menyusup, di mana Mahito dan Juso sudah siap melancarkan serangan mereka. Beralih dari tempat Toge, pertarungan Megumi dan Noritoshi terus berlanjut. Dalam pertarungan jarak dekat, Megumi dipojokkan oleh Noritoshi. Dirinya baru berhasil membalikkan keadaan setelah menggunakan combo teknik kutukan miliknya, yaitu Banso yang berupa gajah dan Nue yang memiliki kekuatan petir. Saat Noritoshi melepaskan diri dari sengatan listrik Noe dengan teknik kutukan manipulasi darah miliknya, sebenarnya keduanya mau lanjut. Namun sebuah pohon raksasa tiba-tiba muncul. Melihat pohon raksasa tersebut, Gojo sadar ada yang tidak beres dan secepatnya menuju tempat perlombaan. Namun sayang, dirinya terlambat karena Juso yang merupakan villain baru sudah memasang penghalang. Nah uniknya, penghalang ini cuma melarang Gojo untuk masuk dan yang lain tetap bisa masuk ke dalam penghalang. Nah saat masuk ke dalam penghalang, kepala sekolah Kyoto langsung mengambil gitarnya dan bersiap untuk melawan Josu yang ada di hadapannya. Nah, pohon raksasa yang muncul di pertarungan ini ternyata merupakan teknik kutukan dari Nanami. Kutukan teknik khusus ini kemudian mulai memburu Megumi, Toge, dan Noritoshi. Merasa terpojok, ketiganya sempat melawan. Namun saat Megumi menyerang dengan Noe, dengan mudah Noe dikalahkan. Keadaan semakin memburuk saat tenggorokan Toge mulai melemah, padahal tenggorokan Toge yang jadi senjata utama untuk menawan Hanami. Dalam keadaan terpojok ini, Toge yang melemah masih menyuruh Megumi untuk lari dan mengempaskan Hanami dalam sekali serang. Saat terhempas, disinilah bala bantuan mulai berdatangan. Mulai dari Maki yang menyerang Hanami meski katananya menjadi patah. Megumi juga tidak kabur dan sempat menyerang dengan pedang kutukan miliknya yang membuat salah satu tanduk Hanami patah. Namun dengan cepat tanduk ini langsung beregenerasi. Pertarungan pun berlanjut, di mana Maki 1 lawan 1 melawan Hanami. Untung saja saat terpojok, Yuji dan Aoi muncul dengan cepat untuk menolong Maki. Dalam pertarungan 2 lawan 1, Yuji dan Aoi berhasil memojokkan Hanami. Yuji bahkan berhasil mendaratkan sebuah serangan fatal, Black Flash. Melihat dirinya terpojok, Hanami memperlihatkan tangan kirinya dan mulai menggunakan teknik kutukan yang lebih berbahaya. Yuji dan Aoi yang diserang habis-habisan tentu tidak habis akal. Meski akar dan ranting Hanami terus menyerang, keduanya terus maju. Apalagi saat Aoi mulai menggunakan teknik kutukan miliknya. Untuk berpindah tempat, Hanami jadi samsak untuk Yuji dan Aoi. Aoi bahkan sempat mendaratkan serangan dengan triple nunchaku milik Maki ke muka Hanami yang jadi kelemahannya. Hanami yang merasa emosi kemudian mulai ingin menggunakan serangan pamungkas, namun sebelum serangan pamungkas tersebut diluncurkan, penghalang telah berhasil dinetralkan oleh Gojo. Uniknya, Gojo yang baru saja muncul di hadapan Hanami malah menghilang dan untuk pergi mengatasi Juso. Setelah melumpuhkan Juso, Gojo tidak pergi ke Hanami namun melancarkan serangan pamungkas dari jarak jauh untuk meng-one shot Hanami. Setelah kekalahan Hanami, kekacauan dari perlombaan ini mulai mereda. Agar semuanya menjadi aman, perlombaan yang tadinya mengandalkan teknik pertempuran diubah menjadi pertandingan baseball yang lebih ramah. Dan hasil pertandingan baseball ini memperlihatkan kalau sekolah Jujutsu Tokyo lebih unggul dari sekolah Jujutsu Kyoto.
Di tempat lain, setelah kekacauan tadi, Mahito dan Geto kemudian bertemu untuk kali berikutnya. Mereka membahas mengapa jari Sukuna tidak dimusnahkan oleh dunia Jujutsu padahal menjadi benda kutukan yang sangat kuat. Nah, ternyata para Jujutsu di dunia ternyata tidak bisa menghancurkan objek kutukan kelas spesial, apalagi jari Sukuna yang setelah ribuan tahun masih bisa menarik kutukan lain bahkan memilih wadahnya sendiri. Nah, keesokan harinya, kehidupan dari seluruh Jujutsu pun berlanjut. Yuji, Megumi, dan Nobara ditugaskan untuk menginspeksi sebuah jembatan bernama Yasuhachi, tempat aktivitas kutukan banyak terjadi. Dalam misi ini, Megumi sangat emosional karena siapa sangka kakaknya Sumiki Fushiguro menjadi korban kutukan di jembatan tersebut dan berakhir koma. Saking emosionalnya, Megumi ingin menyelesaikan misi ini sendirian. Namun yang namanya anime, ya pasti pemain utama mau ikut. Makanya Yuji dan Nobara tetap ngotot ikut dan melangkah memasuki penghalang kutukan. Saat melangkah menuju penghalang di jembatan tersebut, mereka langsung masuk dalam domain kutukan tingkat spesial berbentuk tikus tanah. Kemudian muncul juga kutukan bernama Kechisu. Pertarungan pun dimulai. Kechisu yang bisa melontarkan darah berupa asam bisa dipojokkan oleh Yuji dan dihempaskan dari arena. Sementara Megumi dan Nobara melawan kutukan tikus tanah tadi. Nah, tanpa disadari, Nobara ditarik keluar dari domain tadi oleh seseorang. Melihat hal ini, Megumi memerintahkan Yuji untuk bergegas menyelamatkan Nobara. Sesampainya di luar domain, Nobara langsung menyerang dan ternyata di depannya sudah ada kutukan tingkat spesial bernama Eso. Eso bilang dirinya adalah partner Kechisu dan berjanji tidak akan menyakiti Jujutsu yang terlibat jika mereka mundur. Keduanya cuma mau mengambil jari Sukuna yang berada di jembatan Yasuhachi. Mendengar hal ini, jelas Nobara tidak ingin hal tersebut jatuh ke tangan para kutukan. Kembali ke domain sebelumnya, Megumi mulai merasa kalau tikus tanah yang dia lawan memiliki pola serangan yang sangat mudah. Bahkan dirinya bisa mengakhiri pertempuran setelah mensummon anjing dewa miliknya. Seperti dugaannya, setelah melumpuhkan kutukan berupa tikus tanah tadi, domain yang ada di depan Megumi tidak menghilang. Kemudian, tidak berapa lama di hadapan Megumi muncullah kutukan tingkat spesial yang memiliki jari Sukuna dan jadi pemilik dari domain tempat Megumi berada. Secara instan Megumi tahu dia dalam bahaya. Apalagi cuma dalam sekali serang pedang kutukan Megumi langsung hancur. Dalam serangan-serangan berikutnya, Megumi terus terpojok oleh kutukan tersebut. Saat dihempaskan ke salah satu dinding, barulah Megumi yang terpojok mengaktifkan domain expansion miliknya. Dalam domain Megumi, si kutukan tingkat spesial ini langsung dipenuhi dengan bayangan kata. Baru saja mau membersihkan bayangan tersebut, si kutukan langsung diserang oleh Megumi dengan menggunakan dua Nue. Dengan menggunakan dua Nue, serangan listrik Megumi menjadi efektif parah. Merasa terpojok, kutukan ini mengeluarkan gelombang kekuatan untuk membersihkan bayangan yang dia pijak. Setelah berhasil, dia langsung merasa menang dan lengah. Megumi langsung mengamankan kesempatan tersebut dan melakukan serangan terakhir menggunakan anjing dewa miliknya yang bernama Kon. Setelah menang, Megumi langsung menghilangkan domain di jembatan tersebut. Tidak lama setelahnya, Megumi yang telah mendapat jari Sukuna jatuh pingsan karena cedera. Di tempat lain, Eso yang menyadari kehadiran jari Sukuna kemudian menghindari pertarungan dengan Nobara. Namun belum jauh melangkah, Eso malah terhalang dengan kehadiran Yuji dan juga Kechisu. Eso yang melihat saudaranya babak belur langsung murka dan mulai menggunakan teknik kutukan miliknya yang berupa sayap darah. Terpojok karena kondisi lingkungan, Yuji langsung menggendong Nobara masuk ke dalam hutan untuk mempersempit wilayah serang musuh. Namun setelah sampai di tempat yang disangka aman, Kechisu tiba-tiba muncul dan menyemburkan darah asam miliknya. Ditambah lagi dengan kehadiran Eso yang menyerang Nobara, semua menjadi makin rumit. Eso yang percaya diri telah memojokkan Nobara kemudian tercengang, di mana Nobara malah menusukkan paku di dirinya sendiri untuk membalikkan keadaan. Setiap serangan yang Nobara lancarkan ke dirinya sendiri akan melukai Eso dan Kechisu berkali-kali lipat efeknya. Makanya Eso mulai galau nih untuk melepaskan teknik kutukannya di Nobara. Namun sebelum sempat berpikir jernih, Yuji langsung datang dan menyerang Eso. 2 lawan 2 kembali terjadi. Setelah Yuji menghajar Kechisu, dirinya bertukar tempat dengan Nobara. Keduanya kemudian berhasil meresonansi energi kutukan mereka untuk serangan combo.
Alhasil, Kechisu lumpuh dengan paku di kepala dan Eso langsung kehilangan tangan kanan. Setelah melihat dirinya terdesak, Kechisu yang sudah melemah coba untuk mengalahkan Nobara, namun Nobara sudah mempersiapkan paku miliknya untuk mendaratkan serangan terakhir pada Kechisu. Nah, melihat fakta bahwa saudaranya telah dikalahkan, Eso berniat untuk mundur dari pertarungan dengan menyandra manusia. Nobara yang muak langsung menggunakan teknik kutukannya untuk menjatuhkan Eso. Saat Eso jatuh, Yuji sudah ada di sana untuk mendaratkan serangan terakhir. Setelah mengalahkan duo kutukan tadi, Yuji dan Nobara kemudian mendatangi lokasi Megumi. Di sana mereka melihat Megumi yang telah cedera parah dengan jari Sukuna yang ada di hadapannya. Nah, pada momen ini, Sukuna langsung mengambil kesempatan untuk memakan jari miliknya. Setelah misi jembatan Yasuhachi tadi, Yuji, Megumi, dan Nobara diumumkan sebagai Jujutsu tingkat 1 sama seperti Toge, Maki, dan juga Panda. Di kemudian hari saat trio ini keluar untuk shopping, Megumi mengangkat telepon dari Gojo yang memberikan mereka misi tingkat khusus dan cerita pun selesai. Nah, itu tadi recap dari Jujutsu Kaisen Season 1. Kamu udah pasti siap dong menyambut Jujutsu Kaisen Season 2 yang sebentar lagi tayang. Sebutkan harapan kamu di kolom komentar soal Jujutsu Kaisen Season 2. Kalau aku sih jelas, mau visual super cakep yang bisa bikin melongo lebih dari season satunya kemarin. Nah, segitu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.